Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi malikid dayyan, al-karimil mannan, al-azimil ghufran, khaliqil insi wal jan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi zawil majdi wal irfan. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala bil kitabil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muttaqin rahimakumullah. Sidang Jumat yang mulia, selaku hamba-hamba Allah yang beriman, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Ad-Dusi As-Safi, yang lebih terkenal dengan nama Al-Imam Ghazali, beliau mengatakan ada 4 jenis manusia dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Yang pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat. Yang kedua, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia tetapi sengsara di akhirat. Dan yang ketiga, sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sengsara di dunia namun bahagia di akhirat. Dan yang keempat, sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Sengsara di dunia, sengsara pula di akhirat. Yang pertama adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia pula di akhirat. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu telah berkata di dalam makalahnya, Izzud dunya bil mali wa izzul akhirah bi amali salih. Kemuliaan dunia itu dengan harta dan kemuliaan akhirat itu dengan amal saleh. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pengemis meminta sedekah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk memberikan baju beliau kepada seorang pengemis tersebut. Tanpa panjang kalam, Siti Aisyah radhiyallahu anha memberikan baju Rasul kepada seorang pengemis. Seorang pengemis mendapatkan baju Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh bahagia yang sangat luar biasa. Berlarilah pengemis itu di satu pasar
dan dia berteriak-teriak kepada seisi pasar, siapakah yang akan membeli baju Rasulullah? Siapakah yang akan membeli baju Rasulullah? Seisi pasar semuanya terperanjat, ingin sekali mereka semuanya memiliki baju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa gerangan yang telah menjual baju Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dari sekian banyak seisi pasar tersebut, ada seorang yang buta namun kaya raya, bahwa beliau mendengar ada orang yang akan menjual baju Rasul. Dan orang buta yang kaya raya itu memerintahkan kepada budaknya, wahai budakku, kau dapati baju Rasulullah, kau beli berapapun harga, semahal apapun harganya, kau dapati baju Rasulullah. Kalau seandainya kau mendapatkan baju Rasul, maka aku akan membebaskan engkau sebagai seorang budak. Seorang budak mendengar kata-kata daripada tuannya, bila mendapatkan baju Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dibebaskan menjadi seorang budak. Semangat budak tersebut ingin meraih baju Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun dengan harga yang begitu mahal. Subhanallah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan semangat budak tersebut sehingga mendapatkan baju Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun harganya sangat mahal. Ketika didapati baju tersebut, diberikanlah kepada tuannya, wahai Tuhanku, alhamdulillah aku mendapatkan baju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu kebahagiaan bagi seorang yang buta namun kaya raya, memegang dan mendapatkan baju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata kepada budaknya, wahai budakku, pada saat ini aku bebaskan engkau sebagai seorang budak. Kebahagiaan pada diri seorang buta mendapatkan baju Rasul. Dipeluknya baju itu erat-erat di mana dadanya, diusapkannya di mana wajahnya, diusapkannya di mana kedua belah matanya, sambil berdoa, ya Allah, berkat baju Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada pada diriku ini, kembalikanlah mataku ini seperti semula, ya Allah. Seorang buta yang sangat cinta kepada Rasulullah mengharapkan dirinya agar dia dapat kembali melihat berkat baju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika diusapkannya di mana kedua matanya, subhanallah, satu keajaiban yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan orang yang buta itu hingga menjadi melihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keesokan harinya orang yang buta dapat melihat itu datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengembalikan baju Rasul. Setelah Rasulullah mendapatkan baju tersebut, merasa terheran, bukankah baju ini aku belikan kepada seorang pengemis? Kenapa baju ini kau peroleh? Diceritakan kisah yang ada di dalam pasar itu, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum sampai gigi geraham beliau terlihat, saking bahagianya mendengar kisah semacam itu. Diberikanlah baju itu kembali kepada istrinya. Kata Rasulullah, wahai istriku, kau perhatikan bajuku itu. Berkat bajuku ini, seorang yang buta dapat melihat, budak terbebas dari budakannya, dan seorang pengemis menjadi kaya raya. Subhanallah, ini baru baju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah pada kedudukan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Khumasi mengatakan ada 5 faedah bagi orang yang memberikan sedekah.
Yang pertama, bila seseorang hamba memberikan sedekah akan diberikan ganjaran 1 hingga mencapai 10 kali lipat. Ada juga seseorang yang memberikan sedekah dilipat gandakan 1 hingga mencapai 90 kali lipat. Dan ada pula seseorang hamba yang memberikan sedekah dengan ikhlas 1 hingga diberikan ganjaran menjadi 900 kali lipat. Ada pula yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Bila seorang hamba memberikan sedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, diberikan ganjaran Allah hingga mencapai 100.000 kali lipat. Dan ada pula yang paling tertinggi di antara sekalian itu, bila seorang hamba memberikan sedekahnya, menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran hingga mencapai 900.000 kali lipat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapakah gerangan seorang hamba yang Allah taala berikan ganjaran berlipat ganda hingga 10 kali lipat? Apabila hamba tersebut mensedekahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah kepada seseorang yang sehat jasmaniah dan sehat pula rohaniah, dia berikan hartanya kepada orang tersebut, Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran hingga mencapai 10 kali lipat. Dan siapakah orang yang mendapatkan ganjaran hingga mencapai 90 kali lipat? Bagi orang yang telah mensedekahkan, menginfakkan, menzakatkan hartanya kepada orang-orang yang buta, kepada orang-orang yang terkena musibah, kepada anak-anak yatim piatu, mereka memberikan ganjaran dengan ikhlas karena Allah, akan diberikan ganjaran pahala hingga mencapai 90 kali lipat. Kemudian siapakah seorang hamba yang Allah taala lipatkan ganjaran hingga mencapai 900 kali lipat? Mereka itulah apabila memberikan bantuan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah kepada karib kerabatnya yang membutuhkannya, akan diberikan balasan ganjaran hingga 900 kali lipat. Siapakah yang mendapatkan ganjaran pahala hingga mencapai 100.000 kali lipat? Bila seorang hamba Allah yang menafkahkan hartanya untuk kedua ibu bapanya, dia nafkahkan hartanya untuk kedua ibu bapanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran pahala hingga mencapai 100.000 kali lipat. Dan siapakah orang yang mendapatkan ganjaran yang lebih tinggi daripada sekalian itu? Diberikan ganjaran seorang hamba hingga mencapai 900.000 kali lipat apabila seorang hamba yang cinta kepada gurunya, cinta kepada orang yang alim, cinta oleh orang-orang yang fuqaha, dia hadiahkan pahala, dia hadiahkan daripada hartanya itu kepada gurunya yang begitu alim. Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran pahala yang lebih besar dan lebih tinggi dari semua apa yang diberikan, yaitu hingga mencapai 900.000 kali lipat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal saleh, baik dari kalangan laki-laki ataupun kalangan wanita, wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan ganjaran yang lebih baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun,
dan akan kami berikan ganjaran pahala yang lebih hebat, lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka itu kelompok-kelompok sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Mereka akan dapat kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Kemudian yang kedua, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia namun sengsara di akhirat. Rasulullah SAW bersabda di mana hadisnya, "Man kana lahu malun falyatasaddaq bi malihi, wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi." Barang siapa yang mempunyai harta, dia sedekahkan dengan hartanya. Barang siapa yang mempunyai ilmu, dia sedekahkan dengan ilmu. Dan barang siapa yang mempunyai kekuatan, pengaruh, power, dia sedekahkan dengan kekuatan dan pengaruh. Namun sebaliknya, bila seorang mempunyai harta kekayaan, tetapi mereka tidak mau menginfakkan dengan hartanya. Seseorang mempunyai ilmu, tidak mau dibagikan ilmunya kepada orang lain. Seseorang yang diberikan kekuasaan, tidak dipergunakan kekuasaannya itu untuk berjuang di jalan Allah. Bahkan mereka itu di akhir hayat hidupnya, ketika mereka dalam sakaratul maut, barulah mereka mengatakan, "Ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin." Wahai Tuhanku, kalau seandainya kau tangguhkan ajalku ini sebentar saja ya Allah, aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang yang baik. Nyawanya sudah ditengkorakkan, baru mengatakan, kalau seandainya engkau tangguhkan ajalku ini sebentar saja ya Allah, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang baik. Namun apa hendak dikata, ajal telah menjumpainya. Semua hartanya, ilmunya, kedudukannya tidak dapat dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu kelompok-kelompok sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Mereka hanya dapat kebahagiaan di dunia, namun mereka sengsara di akhirat. Dan yang ketiga, saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada kelompok manusia yang sengsara di dunia namun bahagia di akhirat. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, paling nikmat adalah menjadi orang yang kaya. Apabila kami melakukan ibadah sholat, kami mendapatkan pahala sholat. Orang kaya pun sholat mendapatkan pahala sholat, sebagaimana yang kami laksanakan ya Rasulullah. Bila kami berpuasa, kami mendapatkan pahala puasa. Dan orang kaya pun berpuasa mendapatkan ganjaran pahala puasa, sebagaimana yang kami laksanakan ya Rasulullah. Tapi di saat mereka menginfakkan hartanya, kami tidak bisa menginfakkan harta kami, karena kami termasuk orang-orang yang miskin ya Allah." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai para sahabatku, bukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar kepada kalian semua di saat kalian di pagi hari selesai melakukan sholat subuh berjamaah, kalian berzikir kepada Allah, kalian mengucapkan kalimat subhanallah, maha suci Allah, itu adalah merupakan sedekah. Kalian mengucapkan kalimat alhamdulillah, memuji asma Allah, itu pun merupakan sedekah. Kalian mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu pun merupakan sedekah. Kalian mengucapkan takbir Allahu Akbar, itu pun merupakan sedekah. Bila kalian memerintahkan orang
untuk berjalan demi jalan kebaikan, itu pun merupakan sedekah. Bila kalian mencegah orang agar supaya orang tidak melakukan satu perbuatan yang jahat, itu pun merupakan sedekah. Wahai para sahabat-sahabat, biarlah kalian sengsara di dunia, insya Allah kalian akan bahagia di akhirat. Kemudian yang keempat adalah sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Sengsara di dunia, sengsara pula di akhirat. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak memiliki harta, mereka tidak memiliki ilmu, apalagi mereka mempunyai jabatan kedudukan, namun mereka tidak mau melakukan ibadah salat, tidak mau berpuasa, tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang ada di majlis-majlis ilmu. Kehidupan mereka tak pernah melakukan ibadah kepada Allah. Kelompok inilah termasuk golongan orang-orang yang sengsara di dunia dan sengsara pula di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai manusia, kehidupan kita di dunia bahagia, dan insya Allah kelak di akhirat kita termasuk orang-orang yang bahagia. Bila Allah Ta'ala wafatkan kita kelak, Allah Ta'ala wafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanal nidah kalamallahi al-malikil Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil mukhtar wa ala alihi wa ashabihi bi yawmina hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah bis sirri wal ala wa fa'alul khairati wajtanibu anis sayyi'at. Faqala Allah Ta'ala min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ma'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadadina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambakiyatis sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin ودمر أعداء إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا
وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآلنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان